Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan saya Danur Hanifah, Aryuda Pertama, Rusdi Balfas, Muhammad Aisyaf, dan Sumendap Tania akan mempresentasikan Project AI. Boleh next slide? Jadi untuk proyek ini kami memilih di sini sektor pertanian khususnya padi yang mana merupakan perekonomian yang penting di Indonesia. Namun produksinya sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca seperti curah hujan, suhu, dan juga kelembapan. Perubahan iklim ini membuat prediksi hasil panen menjadi semakin kompleks sehingga petani membutuhkan alat bantu yang akurat untuk merencanakan waktu tanam dan strategi peningkatan hasil. Dan teknologi kecerdasan buatan atau AI khususnya neural network dapat menganalisis data cuaca untuk memprediksi hasil panen supaya lebih akurat. Pemanfaatan data historis cuaca dan metode machine learning ini akan mempunyai potensi untuk meningkatkan hasil pertanian sehingga dapat mengurangi kerugian dan membantu petani merencanakan strategi tanam yang lebih baik. Penelitian kami ini bertujuan untuk mengembangkan model prediksi menggunakan neural network untuk membantu petani merencanakan waktu tanam dan pemupukan secara optimal meningkatkan produktivitas dan mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Boleh next. Kemudian untuk tujuan dan manfaat dari proyek ini, yang pertama, proyek ini bertujuan untuk mengembangkan model prediksi hasil panen padi berdasarkan riwayat data cuaca, yaitu ada curah hujan, kelembapan, dan suhu, menggunakan neural network untuk memahami hubungan antara variabel cuaca dan hasil panen. Kemudian model ini juga dapat memberi prediksi yang dapat membantu mengambil keputusan dalam sektor pertanian. Kemudian ada manfaatnya, ada dua, dan yang pertama bagi petani yaitu untuk memprediksi hasil panen yang lebih akurat berdasarkan faktor-faktor cuaca sehingga dapat meminimalkan kerugian dari pertanian tersebut. Kemudian bagi peneliti yaitu menjadikan referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang analisis data pertanian, khususnya dalam penerapan machine learning dan neural network untuk sektor pertanian. Boleh dilanjut? Nah, sekarang buat tinjauan pustaka dan metodologinya, penelitian ini kami menggunakan machine learning dengan model deep learning untuk memprediksi hasil produksi agrikultur berdasarkan data kompleks. Nah, modelnya ini dibangun menggunakan TensorFlow dan keras disimpan dalam format keras untuk memudahkan penggunaan ulang. Normalisasi data ini dilakukan secara scalar untuk memastikan keseragaman skala variabel. Lanjut, data yang kita peroleh ini kita dapat dari Kaggle, yaitu dataset tanaman padi Sumatera tahun 1993 sampai 2020. Data ini diproses dengan pembersihan missing data dan juga duplikat datanya, serta normalisasinya. Nah, model prediksi ini menggunakan neural network untuk menangkap hubungan nonlinear antara fitur cuaca dan juga hasil panen. Terus datanya itu dibagi menjadi set pelatihan 80% dan juga pengujian 20%. Arsitektur modelnya itu menggunakan feed-forward neural network dengan 3 lapisan tersembunyi, dilatih dengan Adam Optimizer dan MSE evaluasi menggunakan matriks R kuadrat, MAE, dan MSE. Model dan scalar disimpan untuk penggunaan selanjutnya. Selanjutnya ada pembahasan kode dari pembentukan model dan penggunaannya. Pertama, kita ada kode untuk pembentukan model. Jadi tahap pertama dari pembentukan model itu ada pengolahan dataset. Pertama, datasetnya kita load, kita simpan dalam variabel data. Kemudian selanjutnya hanya ada kolom produksi dan luas panen. Tapi kita di sini membutuhkan produksi per luas panen, maka kita hitung dulu produksi per luas panen. Jadi masing-masing angkanya itu merupakan hasil dari produksi dibagi dengan luas panen. Kemudian selanjutnya kita pilih dulu fiturnya. Kita masukkan fiturnya pada variabel X, yaitu fitur curah hujan, kelembapan, dan suhu rata-rata. Kemudian fitur hasil kita simpan ke dalam kolom produksi per luas panen, dan selanjutnya kita lakukan normalisasi. Selanjutnya ada tahap pelatihan model. Pada tahap pelatihan model, dataset dibagi menjadi dua, yaitu pada X-train dan X-test. Kemudian neural network dibangun menggunakan model yang sekuensial. Pada model neural network terdapat
3 lapisan, yaitu yang pertama ada lapisan input, kemudian ada lapisan tersembunyi, dan ada lapisan output. Kemudian setelah menambahkan lapisan pada model, kita compile model tersebut menggunakan ADAM dengan learning rate 0,001 dan loss, kategori lossnya mean square error. Selanjutnya kita tentukan early stopping dari model tersebut. Setelah itu kita masukkan ke dalam model fit dengan 256 kali perulangan, paling lama. Selanjutnya, setelah model dilatih, kita evaluasi model tersebut. Jadi di sini kita masukkan matriks-matriks dari model tersebut. Di sini ada R kuadrat, MAE, dan MSE. Kemudian matrik tersebut disimpan pada log sebagai evaluasi dari model untuk menentukan apakah model tersebut sudah layak untuk digunakan atau belum. Setelah itu kita simpan modelnya dengan nama model.keras. Kita simpan juga scalarnya yang digunakan untuk normalisasi model tersebut dengan nama scalar.pkl. Kemudian setelah model dibentuk, kita bisa menggunakan model dengan kode sebagai contoh kode seperti berikut. Pertama, kita load dulu modelnya, kemudian kita load juga scalarnya untuk normalisasi. Kemudian di sini untuk setiap input user ada rainfall, yang berarti curah hujan dalam milimeter per bulan. Kemudian ada humidity, di sini dalam persentase, bisa dari 0% sampai 100%. Kemudian selanjutnya ada temperatur dalam derajat Celcius. Kemudian selanjutnya data tersebut digunakan sebagai input yang akan kemudian dimasukkan kepada model. Setelah itu data dinormalisasi terlebih dahulu. Kemudian data yang sudah dinormalisasi tersebut dapat dilakukan prediksi berdasarkan model yang telah dibentuk sebelumnya. Setelah diprediksi, data ditampilkan pada terminal dalam satuan ton per HA. Sekarang kita masuk pada kesimpulan dan saran, yaitu yang pertama adalah kesimpulan. Jadi di sini dalam penelitian ini kami mengembangkan model prediksi hasil panen menggunakan neural network yang memanfaatkan data cuaca termasuk curah hujan, suhu, dan kelembapan. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil panen. Model ini merancang untuk membantu petani dalam merencanakan waktu tanam dan strategi pemupukan yang lebih efektif, dengan tujuan akhir meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Matriks evaluasi model menunjukkan performa yang baik, dengan nilai R-square sebesar 0,437, dengan mean absolute error 0,763, dan mean square error 1,298, yang menandakan bahwa model dapat menjelaskan variasi dalam data dengan cukup baik, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan. Dengan adanya teknologi ini diharapkan petani dapat mengurangi kerugian akibat ketidakpastian cuaca dan meningkatkan efisiensi dalam pengolahan lahan pertanian. Yang kedua, kita masuk pada saran, yaitu yang pertama adalah pengumpulan data lebih luas, yaitu mengumpulkan data cuaca dan hasil panen dari lebih banyak lokasi geografis untuk meningkatkan akurasi model. Yang kedua ada penerapan metode lain, yaitu menguji berbagai algoritma machine learning lainnya seperti random forest atau support vector machine untuk membandingkan performa dengan model neural network yang telah dikembangkan. Yang ketiga ada integrasi dengan sistem pertanian cerdas, yaitu mengembangkan aplikasi berbasis web atau mobile yang memungkinkan petani untuk mengakses prediksi hasil panen secara langsung dengan antarmuka pengguna yang lebih sederhana. Dan yang terakhir ada peningkatan model, yaitu melakukan optimasi lebih lanjut terhadap arsitektur model neural network atau neuron untuk menangkap pola yang lebih kompleks dalam data. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami, kiranya jika ada kesalahan, kiranya dimaafkan. Terima kasih.